Halo, bertemu lagi dengan aku Shu. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Sagittarius. Energinya terkait tentang hajat atau keinginan yang akan terjadi pada diri kamu di bulan Juni 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut fase resah. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate berarti energinya bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Libra. Sagittarius. Oke, kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar rasanya resonate. Kita lihat ya, Sagittarius. Hajat atau keinginan apa yang akan terkabulkan buat kamu di bulan Juni 2022? Beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada 3 of Wands, ada 10 of Swords, ada Ace of Swords, 2 of Wands, 7 of Wands, 6 of Swords, 3 of Swords, the Magician, Five of Swords, dan terakhir 4 of Wands. Dan ini bottom of the decknya ya. Oke. Hajat atau keinginan buat kamu yang akan terkabulkan di bulan Juni 2022. Saya lebih lihat di sini sih kamu berdamai dengan masa lalu kamu ya. Yang dimana di sini kamu sudah tidak memikirkan si mantan kamu lagi. Orang yang pernah menyakiti kamu, yang menyelingkuhi kamu, yang mutusin kamu, yang ninggalin kamu, dah pokoknya yang jelek-jelek dah semuanya ya. Dan sekarang kamu sudah mulai bisa menerima apa yang terjadi dalam hidup kamu. Mungkin sebelumnya kamu ngerasa kayak aku tuh kayak susah banget buat move on ya. Akhirnya kamu juga berdoa pada Tuhan, punya keinginan bahwa Tuhan, saya ingin move on dari dia, saya ingin melepaskan masa lalu saya, dan saya ingin berdamai dengan masa lalu saya, dan saya juga menerima apa yang terjadi pada dulu kala. Saya bertemu dengan dia, Tuhan mempertemukan saya dengan dia, saya banyak belajar, dan saya juga menerima apa yang terjadi waktu dia lakukan hal itu pada saya ya, ibarat kata yang menyakiti saya seperti itu ya. Jadi Sagittarius, dan di sini permohonan keinginan kamu terkabulkan, Tuhan mengabulkan doa kamu. Jadi Sagittarius, untuk kedepannya ya, dari segi ini, selain keinginan kamu terkabul, ternyata karena kamu sudah berdamai dan melepas masa lalu kamu, asal kamu tahu ya, si mantan kamu sebetulnya nyesel ya. Bisa nyesel sih, bisa lah ya, namanya orang itu tuh nyeselnya itu selalu datang belakangan, gak pernah datang duluan. Ada apa-apa tuh selalu datang belakangan. Yang begitu, kalau datangnya di awal itu namanya pendaftaran geng, semua itu datangnya tuh di akhir ya. Kalau nyesel itu di akhir, gak ada yang di awal. Nah, coba kalau dulu kamu belum berdamai dengan masa lalu, kamu masih sedihin dia terus, nah otomatis ya, yang namanya takdir, otomatis juga dia
akan sulit untuk bisa merasakan penyesalan. Tapi sekarang karena kamu sudah bisa menerimanya, otomatis pelan-pelan pun akan membuat dia juga jadi merasa kesulitan ya untuk melupakan kamu. Di situ. Jadi ada hawa penyesalan dalam diri dia pada kamu yang telah melepaskan kamu. Memang saya akui ya, mantan kamu ini tipikal orang yang licik loh sebetulnya. Dia itu licik. Sebenarnya dia banyak salahnya, tapi banyak banget dia itu melimpahkan kamu. Justru jujur aja ya, saya itu kasihan sama kamu. Kasihan banget. Karena kamu itu selalu dilimpahkan masalah, karena kamu selalu disakiti, karena kamu itu selalu ibarat kata dipojokin. Udah tahu kamu itu korbannya, tapi seolah-olah dia itu kayak ngebuat kamu itu sebagai pelaku. Ya, makanya sekarang dia nyesel tuh, dia baru sadar kesalahan yang dia lakukan pada kamu itu begitu jahat. Ya, bukannya begitu jahat lagi, bener-bener jahat itu sih. Nah, makanya di sini ya Sagittarius ya, kalau saya lihat sih di sini dia mulai menyadari kesalahannya, mulai menyadari perbuatannya, Sagi. Selain itu dia juga menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini juga memang salah. Salah tentu. Dia udah menyadarinya. Dia memang udah salah besar sama kamu, udah menyadari kesalahannya di situ. Dan di sini juga yang mengundang dia juga jadi kayak berpikir ya, ingin mengubah dirinya itu menjadi orang yang lebih baik daripada ini. Ya nggak apa-apa sih menurut aku ya, selicik-liciknya manusia Sagittarius. Kalau memang si mantan kamu ada niat untuk merubah diri menjadi lebih baik ya nggak apa-apa ya, Tuhan aja maha pemaaf. Nah kita sebagai umatnya masa nggak mau maafin ya? Ya kita harus maafkan kalau memang dia minta maaf tulus sama kamu. Walaupun dia nggak minta maaf, setidaknya kamu sudah memaafkan kesalahan dia. Seperti itu ya Sagi ya. Jadi buat kedepannya dari segi hubungan kamu dengan mantan kamu ya memang cukup sampai di situ saya lihat. Memang tidak ada peluang jodoh ya. Jadi memang hanya pertemuan agar kamu bisa belajar dan dia juga bisa belajar ya, belajar menjadi orang yang lebih baik. Kamu juga tentu belajar dong ya, dari pengalaman kamu ini kan kamu harus belajar bagaimana milih pasangan tuh yang tepat ya. Milih pasangan itu kan tidak asal-asalan. Seperti itu Sagittarius. Jadi di sini buat kedepannya saya doakan ya, semoga buat kalian yang belum move on, semoga energinya masuk ya, kalian bisa move on dan bisa berdamai dengan masa lalu kamu ya, amin. Kita lihat ya pesan angelnya buat kamu Sagi terkait situasi dan keadaanmu saat ini. Apa sih yang ingin angel sampaikan buat Sagittarius? Oke, ada signs ya, ada faith. Satu lagi untuk Sagittarius, ada blessing. Oke, semata-mata ternyata yang kamu rasakan di masa lalu itu, yang disakiti itu, memang itu tanda ya, yang memang Tuhan kasih buat kamu. Memang Tuhan sengaja mempertemukan kamu itu dengan orang yang salah dulu. Itu memang sengaja. Jadi memang itu sudah jalan takdirnya kamu yang Tuhan kasih buat kamu. Ya, jadi memang kita tuh harus bisa menerima. Nah, kalau kamu belum bisa move on, belum bisa menerima masa lalu kamu, wah susah di situ. Karena sebagaimana kalau kita bertemu dengan orang yang salah itu, sebagaimana ya Tuhan memang kasih jalannya buat kita agar kita belajar ya dalam memilih pasangan itu seperti apa, belajar untuk menggrounding diri kamu itu agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tentu lebih spiritual. Seperti itu Sagi. Dan dibalik itu semua ya, dari kesengsaraan, dari rasa sakit yang kamu alami, pelan-pelan kamu menemukan jati diri kamu, pelan-pelan kamu bisa berdamai dengan masa lalu. Tentu Tuhan juga nanti akan memberikan blessing, berkah untuk kamu. Nanti suatu saat kamu akan bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat ya. Itu aja sih untuk kamu. Ini lebih ke arah berdamai dengan masa lalu ya, energinya, hajatnya. Amin. Semoga energinya cocok di kalian semuanya. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah. Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.